Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan teknik dalam pengendalian manajemen. Nah, pengendalian manajemen adalah proses sistematis untuk memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan. Proses ini meliputi penetapan standar kinerja, pengukuran hasil aktual, membandingkan dengan target, serta mengambil tindakan kolektif jika terjadi penyimpangan. Anthony and Govindrajan di 2014 menyatakan bahwa struktur pengendalian manajemen ada menetapkan standar, mengukur hasil, membandingkan, koreksi. Nah, jika menurut Simons pada 2013 memastikan strategi dan kebijakan diterapkan dengan baik. Intinya bukan sekedar pengawasan, tapi alat untuk mengarahkan sumber daya agar tujuan tercapai. Nah, misalnya sebuah perusahaan menetapkan target produksi 10.000 unit per bulan. Melalui sistem pengendalian, manajer akan memantau proses produksi secara berkala, menghitung jumlah unit yang diproduksi, dan membandingkannya dengan target. Jika produksi hanya mencapai 8.000 unit per bulan, manajer akan menganalisis penyebabnya dan mengambil tindakan untuk mencapai target tersebut, seperti menambah jam kerja atau memperbaiki mesin. Faktor waktu juga penting dalam pengendalian manajemen. Pengendalian perubahan sesuai dengan perubahan di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, garis tersebut menunjukkan bahwa pengendalian ini adalah proses yang harus dilakukan secara teratur, berkala, sistematis, dan untuk memastikan bahwa perusahaan tetap berada di jalur yang benar. Baik, untuk selanjutnya yaitu tujuan peran pengendalian dalam manajemen. Yang pertama itu manajemen pencapai tujuan organisasi. Pengendalian ini membantu memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seluruh bagian organisasi mendukung pencapaian tujuan strategis dan operasional. Yang kedua, mendeteksi pelanggaran rencana pengendalian memungkinkan organisasi untuk menemukan segera ketika tujuan tidak sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, penyimpanan dapat diperbaiki sebelum menjadi masalah yang signifikan. Untuk yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian. Pengendalian membantu menemukan kegiatan yang tidak efektif dan tidak efisien untuk memperbaikinya. Yang keempat, membantu manajer membuat keputusan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari sistem pengendalian. Keputusan ini sangat penting untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional. Untuk yang kelima, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Pengendalian membuat manajer dan karyawan lebih sadar akan tanggung jawab mereka. Jika ada sistem pengendalian yang baik, setiap bagian organisasi dapat dipertanggungjawabkan atas bagaimana mereka bekerja dan apa yang mereka hasilkan. Untuk yang terakhir yaitu mendukung pengelolaan risiko. Pengendalian membantu organisasi mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin muncul dari berbagai tindakan. Selanjutnya adalah tentang jenis-jenis pengendalian dalam manajemen. Yang pertama ada pengendalian menurut Malayu SP Hasibuan. Menurut Malayu SP Hasibuan ini ada beberapa teknik pengendalian dalam manajemen. Yang pertama ada pengendalian karyawan. Ini memastikan karyawan bekerja sesuai aturan, disiplin, dan tata kerja yang sudah ditetapkan. Kedua, pengawasan keuangan yang fokus pada pemasukan, pengeluaran, dan pengendalian anggaran supaya keuangan tetap sehat. Ketiga, ada pengendalian produksi yang memastikan jumlah dan kualitas produk sesuai standar. Keempat, pengendalian waktu agar semua pekerjaan selesai tepat waktu. Kelima, pengendalian teknis yang mengawasi aspek fisik dan non-fisik, termasuk alat dan prosedur kerja. Keenam, pengendalian kebijakan atau politik, memastikan kebijakan organisasi diterapkan sesuai rencana. Ketujuh, ada pengendalian penjualan, supaya produk atau jasa yang dihasilkan terjual sesuai target. Kedelapan, ada pengendalian inventaris,
memastikan semua inventaris aman dan tidak hilang. Terakhir adalah pengendalian pemeliharaan, memastikan barang-barang perusahaan dirawat dengan baik dan diperbaiki jika rusak. Yang kedua ada pengendalian berdasarkan sistem manajemen. Kalau dilihat dari sistem manajemen, pengendalian dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengendalian pencegahan untuk mencegah kesalahan sebelum terjadi. Misalnya dengan menempatkan orang yang kompeten dan membuat sistem pengawasan ganda. Kedua, pengendalian detektif untuk menemukan kesalahan yang sudah terjadi seperti pengecekan stok fisik atau rekonsiliasi bank. Ketiga, pengendalian korektif digunakan untuk memperbaiki masalah yang ditemukan, misalnya lewat rekomendasi auditor atau tindakan manajemen. Keempat, pengendalian pengarahan dilakukan saat kegiatan berlangsung, misalnya supervisi langsung dari atasan atau mandor. Kelima, pengendalian kompensatif, yaitu pengendalian tambahan agar sistem lebih efektif, contohnya pengawasan langsung pemilik usaha di usaha kecil. Dan yang ketiga, pengendalian berdasarkan pelaksanaan dan waktu. Selain itu, pengendalian bisa dilihat dari cara pelaksanaannya. Pengendalian umpan balik digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan setelah terjadi, supaya kegiatan berikutnya lebih baik. Pengendalian umpan maju bertujuan mencegah kesalahan sebelum terjadi dengan memberikan peringatan dini. Pengendalian pencegahan adalah yang paling ideal karena menghentikan masalah sebelum muncul. Kalau dilihat dari waktu pelaksanaannya, pengendalian dibagi menjadi 4. Pertama, sebelum tindakan. Memastikan semua sumber daya seperti manusia, bahan, dan uang siap sebelum kegiatan dimulai. Kedua, pengendalian kemudi, yaitu memperbaiki kesalahan atau penyimpangan saat kegiatan berlangsung. Ketiga, pengendalian iya atau tidak, memastikan semua syarat terpenuhi sebelum aktivitas dilanjutkan. Keempat, pengendalian setelah tindakan, bertujuan mengukur hasil kegiatan, mengetahui penyimpangan dari standar, dan memberi motivasi atau penghargaan agar kegiatan berikutnya lebih baik. Jadi, pengendalian manajemen sangat penting agar semua kegiatan organisasi berjalan lancar, efisien, dan sesuai rencana. Dengan memahami jenis-jenis pengendalian ini, manajer bisa mengambil keputusan yang tepat dan organisasi bisa lebih efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan elemen dasar sistem pengendalian manajemen. Menurut R.N. Anthony dan Vijan Govindarajan menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mengontrol organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian manajemen terkait dari beberapa elemen dasar yang saling terhubung dan membentuk kerangka kerja pengendalian secara mendalam untuk merancang dan menerapkan sistem pengendalian dengan benar. Penting untuk memahami komponen-komponen tersebut, yaitu 1. Standar kinerja. Standar kinerja digunakan sebagai tolak ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu usaha. 2. Pengukuran kinerja. Proses ini digunakan untuk pengumpulan data dan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. 3. Perbandingan analisis penyimpangan. Untuk membandingkan hasil nyata dengan standar yang diterapkan. Analisis digunakan untuk menentukan faktor penyebab penyimpangan. 4. Tindakan koreksi. Tindakan koreksi digunakan untuk memperbaiki kesalahan. 5. Umpan balik dan pengendalian berkelanjutan. Digunakan untuk memastikan proses pengendalian berjalan berkelanjutan dan untuk memperbaiki sistem itu sendiri. Selanjutnya, perancangan sistem pengendalian manajemen. Tujuan perancangan sistem pengendalian manajemen yaitu untuk menyelaraskan strategi, mengendalikan risiko, dan meningkatkan akuntabilitas. Komponen perancangan sistem pengendalian manajemen yaitu struktur organisasi, kinerja, anggaran, reward and punishment, MIS atau sistem informasi manajemen, prosedur pengendalian internal. Tahap perancangan sistem pengendalian manajemen yaitu ada analisis SWOT, menerapkan target, mengidentifikasi KPI, merancang aliran informasi, anggaran, internship, dan evaluasi. Instrumen dari perancangan sistem pengendalian manajemen
yaitu Balance Score, MBO, Management by Activities, Activity Based Budgeting atau ABB, Key Performance Indicators atau KPI, dan terakhir Dashboard and Business Intelligence atau BI. Jadi di pembahasan berikutnya saya akan menjelaskan beberapa metode yang biasa digunakan dalam pengendalian anggaran. Metode ini penting untuk memastikan anggaran tidak hanya sekedar rencana saja, tetapi juga benar-benar dikendalikan sesuai kondisi nyata. Nah, dari metode-metode yang ada di sini, yang pertama ada variance analysis, yaitu metode ini membandingkan anggaran dengan realisasi. Jika ada selisih, bisa diketahui apakah kinerja efisien atau justru boros. Misalnya, jika biaya produksi lebih tinggi dan dari anggaran, manajemen bisa mencari penyebabnya. Dan yang kedua di sini ada flexible budgeting. Flexible budgeting yaitu menyesuaikan anggaran dengan tingkat aktivitas aktual. Cocok digunakan untuk kondisi permintaan yang fluktuatif seperti di industri pariwisata atau retail musiman. Nah, yang ketiga nih ada zero based budgeting. Pada metode ini, di setiap periode semua pos anggaran harus dimulai dari nol. Artinya, tidak ada pos yang otomatis lolos kecuali memang relevan dan disetujui. Nah, metode ini nih membantu mengurangi pemborosan. Jadi yang keempat itu ada rolling forecast, yaitu metode ini jenisnya adalah memperbarui anggaran secara berkala. Misalnya tiap kuartal, yaitu 3 bulan dalam setahun. Jadi metode ini dilakukan agar selalu sesuai dengan kondisi terbaru. Jadi lebih adaptif dibanding anggaran tahunan yang lalu. Dan yang kelima di sini ada activity based budgeting. Metode ini menyusun anggaran berdasarkan aktivitas yang mengonsumsi sumber daya. Dengan begitu, alokasi dana bisa lebih akurat untuk proses yang kompleks. Dan yang terakhir di sini ada beyond budgeting. Ini adalah pendekatan modern yang mencoba mengurangi ketergantungan pada anggaran statis. Fokusnya pada KPI, benchmarking, dan kontrol yang lebih terdesentralisasi. Nah, jadi dari metode-metode yang saya jelaskan tadi di sini memiliki kelebihan masing-masing. Organisasi biasanya memilih metode sesuai kebutuhan. Apakah untuk efisiensi, fleksibilitas, atau transparansi dalam penggunaan anggaran. Terima kasih.